نشطوا وتحمس بها الجهاد لإحياء وإعلاء دين الإسلام وتحمس بها الجهاد لإحياء وإعلاء دين الإسلام. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi faman tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin al-fadil, saadatul ulama wal masayikh ala izza. Wa fil muqaddimah saqibul fadilah al-mukarram Romo Kiai Haji Dr. Zainul Fadli MKes yang hari ini hadir bersama-sama kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin, dalam kondisi sehat walafiat hari ini kita bisa bersama-sama melaksanakan kajian Maulid Nabi Muhammad SAW. Semoga niat kita, hajat kita pada sore hari ini dimudahkan, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin pemirsa yang ada di rumah dan di Masjid Ainul Yakin Universitas Islam Malang, marilah sebelum kita mengawali kajian kita pada sore hari ini, kita buka dan kita awali dengan bacaan Ummul Kitab bersama-sama. Al-Hadiniyah wa Kulliyatus Sholihah. Al-Fatihah. Romo Yai Zainul Fadli yang saya hormati dan saya muliakan, dan pemirsa yang ada di rumah, alhamdulillah hari ini kita mengawali kajian Maulid Nabi dengan tema Maulid Nabi sebagai momentum mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin. Dalam konsepnya Al-Quran menyampaikan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dalam konsep ini Islam memberikan petunjuk bagi kita semuanya bahwasanya Islam sebagai rahmat untuk semua alam semesta, semua makhluk hidup di alam semesta ini. Maka dari itu untuk mewujudkan, maka butuh peradaban yang harus kita bangun, butuh peradaban yang harus kita mulai. Bahwasanya untuk membangun peradaban ini harus merupakan salah satu wujud untuk mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin. Berangkat dari peradaban bahwasanya pemahaman Islam ini bukan hanya terletak pada masalah diniyah agama saja, akan tetapi pemahaman akan masalah yang terkait tentang Islam rahmatan lil alamin juga terkait tentang bagaimana menyangkut sakhafiyah, tentang kebudayaan, tentang tamadun, tentang peradaban, dan juga tentang hadoriyah, tentang kemajuan. Untuk itu dengan konsep al-Islamu sholihun likulli zaman wal makan, Islam semakin berkembang, semakin jaya dengan mewujudkan Islam rahmatan lil alamin. Nah, konsep itulah yang nanti akan bersama-sama kita kaji dengan Al-Mukarram Haji Zainul Fadli MKes. Beliau adalah dosen Fakultas Kedokteran Universitas Islam Malang dan juga pengasuh Pondok Pesantren Ar-Razi Universitas Islam Malang, dan juga beliau Ketua Takmir Masjid Sabilillah Kota Malang. Marilah Bapak Ibu sekalian dan para hadirin yang ada di rumah, langsung saja kita ikuti kajian Maulid Nabi Muhammad SAW dengan tema momentum mewujudkan Islam rahmatan lil alamin. Waktu dan tempat kami persilahkan.
Dan aku tidaklah mengutus engkau Muhammad kecuali untuk melimpahkan rahmah kepada seluruh alam. Ada satu penafsiran dari Imam Ibnu Katsir yang kami bawa ini. Beliau menjelaskan yukhbiru ta'ala annallah ja'ala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin ay arsalahu rahmatan lahum kulluhum. Faman qabila hadhir rahmah wa syakara hadhin ni'mah sa'ida fid dunya wal akhirah. Wa man raddaha wajahadaha khosirat dunya wal akhirah. Ini satu penafsiran yang cukup menarik terkait dengan ayat yang kami baca tadi. Jadi Imam Ibnu Katsir menjelaskan Allah memberi informasi kepada kita semua, bahkan seluruh alam, bahwa Allah menjadikan baginda Nabi Muhammad SAW sebagai rahmah bagi seluruh alam semuanya. Jadi lahum kulluhum, tanpa kecuali. Apapun kebangsaannya, apapun agama dan keyakinannya, semua dirahmati oleh Allah melalui diutusnya baginda Nabi sebagai Rasul. Oleh karenanya, ada penjelasan di situ, faman qabila hadhir rahmah, siapa yang mau menerima rahmat ini, artinya kelahiran Nabi, mudah-mudahan minimal seperti kita ini bergembira dengan kelahiran beliau, meskipun kita peringati, ini adalah peringatan, tapi dengan penuh kegembiraan, penuh sukacita, penuh rasa syukur kepada Allah. Karena kelahiran beliaulah lalu kita ini mendapatkan bimbingan jalan hidup yang baik, yang menyelamatkan, yang membahagiakan. Jadi dikatakan mangqabila hadhir rahmah wa syakara hadzan ni'mah sa'ida fid dunya wal akhirah. Hanya orang-orang yang mau menerima rahmat ini dalam arti kelahiran Nabi dengan membawa risalah, membawa ajaran berupa al-Islam, artinya lalu mengikutinya, merekalah yang bisa merasakan kegembiraan, kebahagiaan, kesuksesan di dunia sampai akhirat. Tetapi sebaliknya, waman roddaha wajahadaha, siapa yang menolak, tidak mau mengikuti atau mengakui khosirat dunya wal akhirah, maka mereka akan merugi. Ini adalah penafsiran yang dibuat oleh Imam Ibnu Katsir tentang ayat tersebut. Ya. Nah, coba mari kita uji kebenaran atau implementasi dari penafsiran Imam Ibnu Katsir ini. Benarkah orang-orang yang menerima ajaran Rasulullah, mengikutinya dengan sungguh-sungguh, maka sa'idah fid dunya wal akhirah. Sudah sangat banyak bukti, atau bahkan mungkin masing-masing kita ya, mungkin sudah merasakan alangkah membahagiakan, alangkah mensejahterakan bagi mereka-mereka yang sungguh-sungguh taat patuh kepada ajaran, bahkan meneladani baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sudah cukup banyak bukti, sudah real, bahkan mungkin kita sesekali juga merasakan ketika kita menolak, tidak mau mengikuti tuntunan dan ajaran beliau itu, pastilah ada kesulitan, kesengsaraan, bahkan penderitaan. Itu sebenarnya sudah banyak atau berulang kali dinyatakan oleh Allah dalam kehidupan kita di dunia ini. Tentu lebih-lebih di akhirat nanti. Oleh karenanya maka bagi kita yang mengakui sebagai umat beliau, patutlah sungguh-sungguh ya menyambut atau minimal memperingati kelahiran ini dengan penuh sukacita. Begitu banyak hadis-hadis yang diterangkan oleh para ulama. Jadi biasa misalnya gembira menyambut kelahiran Rasulullah itu sesuatu yang niscaya atau hal yang sangat rasional, sangat logis gitu. Ada satu dialog menarik pernah kami dengar di tulisan salah seorang ulama besar, kalau nggak salah dari Syekh Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki dalam kitab beliau itu. Beliau menyampaikan kalau ada orang mempertanyakan kenapa kita memperingati kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya biasanya kalau kita atau bahkan mungkin di berbagai komunitas Muslim dunia dengan beragam
ekspresi kegembiraan ya. Kalau kita biasanya di Indonesia ini dengan banyak bersolawat, lalu bersedekah, makan bersama, makan yang enak dan seterusnya. Itu sebenarnya adalah ungkapan-ungkapan kegembiraan memperingati kelahiran beliau. Nah, kata Syekh Malik, kalau masih ada orang mempertanyakan mengapa kita perlu bergembira dengan kelahiran Nabi, nah, kata beliau sebenarnya perlu dipertanyakan gitu ya. Jelas-jelas kelahiran beliau membawa rahmah, membawa begitu banyak kebaikan kepada kehidupan. Kok masih dipertanyakan? Maka orang yang mempertanyakan itu patut dipertanyakan akal sehatnya. Kira-kira seperti itu kata beliau. Jadi artinya orang-orang dengan nalar logika yang sehat pastilah sangat bergembira, sangat bersuka cita. Sangat banyak riwayat ya ketika kelahiran beliau itu. Bahkan dalam tarikh misalnya paman beliau yang waktu itu memang belum ada ajaran yang dibawa. Itu juga sangat bergembira. Bahkan menyembelih menyembelih unta apa gitu ya. Nah, jadi ekspresi ungkapan kegembiraan disambut oleh siapapun. Bahkan konon juga berbagai hewan-hewan melata, serangga itu juga merasa bergembira dengan kelahiran beliau. Maka sungguh persis yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir tadi bahwa kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sungguh membawa rahmat bagi seluruh alam semuanya. Nah, pada kesempatan ini nanti kita bisa coba pelajari ya beberapa momen event terkait bagaimana besarnya kasih sayang, cinta, rahmah Nabi kepada seluruh alam ini. Jadi bahwa rahmah Rasulullah tidak hanya sebatas kepada orang-orang yang beriman kepada beliau saja, bahkan kepada siapapun. Ada satu hadis yang disertakan dalam penafsiran ayat ini yang dikutip oleh Imam Ibnu Katsir. Satu ketika Nabi itu diminta oleh para sahabat ini dalam situasi perang, dalam satu riwayat dalam perang Uhud ya. Kita tahu dalam perang Uhud itu yang tadinya pasukan Nabi berhasil mengusir orang-orang musyrikin dari Mekah. Tapi kan ada beberapa pasukan yang tidak disiplin, segera meninggalkan pos di Bukit Uhud itu. Pasukan panah yang mestinya disuruh bertahan tidak boleh turun duluan karena ikut mengambil rampasan gitu, karena dianggap sudah selesai. Ternyata Khalid bin Walid berbalik arah kemudian mengalahkan pasukan kaum muslimin. Waktu itu Nabi bahkan terluka. Dan para sahabat keteteran, bahkan beberapa syahid dalam medan itu. Saat itulah ada sahabat yang memohon. Dikatakan, ya Rasulullah, ud'u alal musyrikin. Dalam matan yang lain, ala tad'u lana ya Rasulullah. Ada banyak sanad tapi prinsipnya sama. Waktu itu sahabat sudah begitu kewalahan menghadapi serangan orang-orang musyrikin. Bahkan sangat kewalahan melindungi Rasulullah yang terluka itu. Maka Nabi diminta apa Nabi tidak mendoakan mereka. Karena memang dalam beberapa kesempatan Nabi memang doanya pasti diijabah oleh Allah ya. Jadi Nabi diminta menggunakan otoritasnya sebagai Rasul agar mendoakan si musyrikin ini dikalahkan atau diapakan oleh Allah gitu. Maka Nabi menjawab, qala inni lam ub'as la'anan walakin bu'istu da'iyan wa rahmatan. Nah, ini yang menarik. Dalam kondisi terluka ya, Nabi terluka. Dalam riwayat giginya tanggal dan berdarah-darah. Yang melukai jelas si musyrikin, lawan dalam peperangan, dan ini situasi perang. Nabi diminta mendoakan mereka, tapi Nabi tidak mau, tidak berkenan. Loh, Nabi ini kan musyrik, musuh Islam, dan nyata memusuhi dan melukai Nabi dan sahabat. Tapi kata beliau, saya tidak diutus untuk melaknat mereka. Walakin bu'istu da'iyan wa rahmatan. Saya diutus oleh Allah ini mengajak mereka, merahmati mereka. Ini mungkin logika bodoh kita kok. Ini ya, Nabi itu gimana sih dilukai kok malah menyayangi gitu. Nah, jadi fakta bahwa firman Allah di surat Al-Anbiya tadi,
bahwa Rasul sungguh rahmah, beliau sendiri membuktikan itu. Sungguh pun orang yang melukai, menyakiti, bahkan mengancam, tapi Nabi tidak ada sedikit pun dendam, marah, apalagi sampai ingin membinasakan mereka, itu tidak ada sama sekali. Justru semangat beliau adalah semangat da'iyan wa rahmatan. Nah inilah, kalau kita sebagai umatnya kan memang diperintah untuk meneladani istilah kita ya. Maka kalau topik kita kali ini menjadikan momentum peringatan Maulid untuk membumikan atau mengekspresikan Islam yang rahmah bagi alam, ya memang teladannya baginda Rasulullah sendiri. Nah, itu satu situasi yang biasa kita ambil. Nabi yang didolimi, diancam, dilukai, tapi tetap tidak ada sedikit pun jengkel, marah, dendam, tapi justru tetap posisi sebagai rahmah tidak berubah. Gitu. Posisi sebagai penyayang, posisi sebagai pelindung, pembawa maslahat, tetap berlaku bagi beliau. Ya, tetap beliau ekspresikan dengan benar. Nah itu, jadi ini maka momentum memperingati kelahiran beliau seperti ini tentu sungguh-sungguh kita meneladani posisi dan peran beliau sebagai pembawa rahmah bagi seluruh alam ini. Memang kita tentu bukan sekali berbeliau ya, tapi paling tidak ya mesti ada, karena Allah sudah menyatakan beliau itu dijadikan sebagai uswatun hasanah ya. Jadi laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Contoh teladan yang bagus. Teladan dalam hal apa? Dalam segala hal. Nah, kalau kita memahami ajaran beliau ini, ajaran Islam ini melalui aspek akidahnya, syariahnya, dan akhlaknya, maka meneladani Rasulullah tentu juga keseluruhan aspek itu. Tidak boleh dipisah-pisah, tidak boleh diambil secara parsial. Karena ternyata ada sih sebagian orang ya, meneladani secara akidah, kencang banget, sudah nggak bisa ditawar. Tapi akhlaknya nggak seperti Rasulullah itu. Akidahnya sih bagus, tapi suka marah kepada yang tidak sefaham dengan mereka misalnya. Mudah mengkafirkan orang lain, membid'ahkan, itu kan berarti akhlaknya tidak cocok seperti akhlak Rasulullah. Jangan kan hanya beda sikap, beda pandangan tadi dulu Nabi. Jelas-jelas orang musyrik, jelas-jelas melukai. Tapi beliau tetap menyayangi mereka. Tentu dengan caranya ya. Jadi kalau saya mendoakan ya selesai, untuk apa saya jadi Rasul, gampangnya begitu ya kalau kita nalar gitu ya. Jadi kalau mendapat serangan, ancaman, Tuhan habisi, ya selesai sudah tugas Nabi. Seperti Nabi Nuh, tapi memang sudah selesai ya. Sudah 1000 tahun memang tidak ada lagi harapan, dimohonkan Allah habisi, ya habis. Karena memang tugasnya selesai. Nah, tapi kalau Nabi kan tidak. Tugas beliau itu sampai pada akhir zaman. Nah tentu akan dilanjutkan oleh para pewaris-pewaris beliau. Nah ini maka lalu para pewaris ini juga wajib mewarisi keseluruhan aspek dalam hidup beliau tadi. Baik kelurusan akidahnya, ketepatan syariahnya, perilaku aktivitas keagamaannya, dan lebih-lebih lagi tentu karakteristik moralitas dan sikap akhlaknya itu. Nah, jadi ini meneladani baginda Rasul secara kafah, secara menyeluruh. Nah, ada banyak sekali kesaksian-kesaksian para sahabat bagaimana besarnya cinta, besarnya sayang Rasulullah kepada seluruh alam ini. Memang seringkali yang beliau ekspresikan tentu kepada para sahabat ya, pada orang-orang mukmin. Bahkan Allah pun juga memuji beliau ya. Jadi bahkan Allah memberikan 2 sifat atau 2 nama bagus Allah sebagai sifat Rasul, yaitu sifat Ra'uf dan sifat Rahim. Di surat At-Taubah itu Allah menyebut yang biasanya kita baca dalam tibaan itu biasanya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Jadi ini Allah menggambarkan bagaimana karakter rahmah Rasul kepada, memang khususnya bil mu'minin, tapi sebenarnya juga kepada seluruh alam. Ya. Sungguh telah datang kepadamu
seorang rasul dari bangsamu sendiri, min anfusikum. Nah, rasul yang saya utus ini azizun alaihi ma anittum. Beliau ini begitu berat menanggung kesulitan-kesulitan kalian. Jadi kesulitan umatnya, kegelisahan rakyatnya, penderitaan masyarakatnya itu beliau lebih berat menanggungnya. Bahkan dibanding rakyatnya sendiri. Harisun alaikum, beliau itu sangat besar keinginannya untuk menyelamatkan kalian. Nah, jadi sifat-sifat rahmah itu oleh Allah didetailkan pada ayat itu. Jadi beliau sungguh lebih berat menanggung penderitaan dibanding umatnya. Beliau itu obsesinya luar biasa untuk menyelamatkan umat dan masyarakatnya. Dan secara khusus bil mukminin raufur rahim. Beliau itu sangat lembut, sangat penyayang. Jadi rauf itu penyayang, rauf itu lembut, rahim penyayang. Tapi maknanya juga hampir sama karena ini adalah nama Allah ya. Jadi sifat itu tidak ada pada makhluk, tetapi khusus untuk baginda Rasulullah Allah diberi sifat itu. Makanya tadi bahkan kepada orang yang nyata-nyata memusuhi, melukai, beliau tidak sedikit pun kehilangan rasa sayangnya gitu. Contoh lain misalnya ketika di Taif ya, di Taif itu Nabi dilempari berdarah. Ketika itu Nabi sangat berat bebannya ya, ketika baru meninggalnya Abu Thalib, meninggalnya Ibu Khadijah. Secara ekonomi Nabi sudah mengalami kesulitan karena cukup lama diboikot oleh orang-orang musyrikin di Mekah sejak tahun ketiga itu. Dan itu terjadi pada tahun ke-9 masa risalah di Mekah. Jadi 7 tahun Nabi diboikot secara ekonomi sehingga beliau sebenarnya seorang kaya raya karena seorang pengusaha sukses Nabi itu sejak muda. Tapi kemudian hartanya dipakai untuk aktivitas hidup yang ini. Nah, ketika posisi lemah seperti itu, Nabi ingin mencari satu situasi yang beda dengan Mekah. Ya, ke Taif. Ternyata orang Taif malah melempari beliau, mengolok-olok dan seterusnya. Saat itu Nabi ditawari oleh malaikat Jibril, Muhammad, kalau berkenan saya habisi orang Taif sekarang juga. Silakan kamu pilih gunung mana yang saya angkat, saya timpakan, itu selesai sudah. Nggak sampai 1 detik beres itu. Tapi Nabi kan tidak mau. Jangan Jibril. Nah, jadi kalau doa itu, sikap itu yang saya ambil ya selesai sudah. Untuk apa saya jadi Rasul gitu. Nah, tadi diulangi lagi. Saya ini diutus oleh Allah bukan untuk melaknat, tapi saya untuk mengajak dan merahmati mereka. Maka lalu yang beliau doakan bukan Allahumma ahlik gitu ya, Allahumma damir bukan. Seperti hizib kita kadang-kadang itu. Nabi lebih mendoakan Allahumma hdi qaumi. Ya Allah, beri bimbingan, beri petunjuk kaumku ini yang memang belum paham, belum tahu hakikat dari ajaran ini. Maka dia memusuhi saya. Jadi memusuhi karena ketidaktahuan. Nah, bagaimana kita bisa bayangkan ekspresi Rasul ketika dicaci, dilukai, dilempari, tapi oleh orang yang memang belum paham. Itu tidak dibalas, tapi didoakan dengan kebaikan. Nah, itu gambaran-gambaran bagaimana rahmah Rasul bahkan kepada orang yang belum tahu. Masih sangat banyak ya, jadi hampir seluruh tarikh hidup beliau memang penuh dengan teladan-teladan, dengan uswah-uswah dalam rangka mengaktualisasi posisi ajaran ini sebagai rahmatan lil alamin tadi itu. Makanya lalu memang kita patut ya terus mengkaji, mempelajari, mendalami, menghayati kalau perlu tentu apa-apa yang telah dicontohkan oleh beliau, ditampilkan oleh beliau. Nah, sekarang kita beralih ke ayat yang lain. Tadi di surat Ali Imran, kalau situ ada ya, Nabi memang oleh Allah diperintah untuk bersikap lemah lembut. Ya. Nabi memang diperingatkan jangan sampai berkata, berpenampilan, apalagi berperilaku yang keras atau kasar. Kita dari surat Ali Imran ayat 15 sekian, saya lupa. Fabima rahmatim minallah lintalahum walau kunta fadhon ghalidhal qalbi lam faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah
Innallaha yuhibbul mutawakkilin, al-ayah kalau nggak salah itu. Jadi sungguh pun sudah seperti itu, Nabi masih diingatkan oleh Allah, Muhammad, fabima rahmatin minallah, maka oleh karena limpahan rahmat Allah yang diturunkan kepada seluruh makhluknya, salah satunya melalui beliau ya, dengan membawa ajaran ini, lintalahum. Nah, hendaknya kamu bersikap lembut kepada mereka. Ini memang ada yang menafsiri khususnya orang-orang mukmin ya, kalau dikaitkan dengan surat At-Taubah tadi. Tapi ada juga menafsiri ya hum itu ammah semuanya, siapapun itu. Nah, jadi Nabi memang terikat, atau bukan hanya terikat ya, memang terbentuk jiwanya sebagaimana Al-Quran menyampaikan. Jadi karena Allah yang menyatakan seperti itu, ya memang seperti itulah Nabi. Gitu. Kita tahu siapa itu Ibu Aisyah radhiyallahu anha ya, ketika ditanya oleh para sahabat, bagaimana sih jati diri akhlak Rasulullah itu? Nah, Ibu Aisyah cukup jawab, karena khuluqu Al-Quran. Ya sudah gitu aja. Akhlak Rasul ya sudah Quran itu. Apapun informasi Quran tentang Nabi, ya sudah seperti itu. Karena Ibu Aisyah kan setiap hari ya bersama beliau di rumah. Jadi tentu lebih dekat sahabat, ya memang tiap hari ya. Tapi kan terbatas ketika di luar rumah. Begitu Nabi di rumah, ya, hanya istri atau keluarganya yang tahu. Nah ini sahabat itu suka kepo bahasa kita. Pengen tahu gimana sih Nabi itu kalau di rumah. Oh, suami ideal. Ayah yang luar biasa, pokoknya lebih dari segalanya lah kan gitu gambarannya. Memang ya seperti itu. Jadi gambaran bagaimana Rasul sungguh merupakan rahmatan lil alamin, sungguh-sungguh aktual, sungguh-sungguh tampil ya pada kehidupan beliau itu. Nah lalu dikatakan tadi kalau kamu bersikap keras, ghalidhul qalbi, keras hati, maka orang-orang kan berpaling, pasti akan tidak ada yang mau gitu ya. Dan ini merupakan sunnatullah namanya. Ketetapan Allah ya seperti itu. Makanya lalu banyak para ulama dalam karya-karya ilmiahnya itu, bahwa meneladani Nabi itu tentu ya tadi secara kafah. Jangan hanya akidah dan syariahnya. Jangan lupa akhlaknya itu yang lebih fundamental untuk diteladani. Makanya lalu seorang da'i, karena pada dasarnya setiap orang mukmin kan da'i ya. Setiap kita ini diperintah oleh Allah agar amar ma'ruf nahi mungkar gitu ya. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Disinilah diperlukan keteladanan di samping lurusnya akidah, tepatnya syariah, juga bagusnya akhlak itu. Tidak boleh orang mengajak Islam dengan akhlak yang tidak seperti Nabi. Di zaman sekarang kan banyak yang begitu. Jadi gampang sekali mencaci, menyalahkan ini. Mana ada contoh Nabi mengajarkan Islam dengan caci maki, itu tidak ada. Jadi yang tadi jelas-jelas beda keyakinan pun dulu Nabi masih dirahmati, masih disayangi. Nah ini implementasi rahmatin alamin berlaku memang secara ammah, secara menyeluruh. Ada satu kisah lagi yang menarik yang kami sampaikan di zaman Nabi ya. Itu dikutip oleh Syekh Nasr bin Muhammad di kitab Tambihul Ghafilin itu. Ini seringkali saya sampaikan. Ada seorang sahabat beliau, Umar bin Khattab. Umar ini sahabat yang dikenal tegas ya, bahkan keras. Karena memang sejak sebelum masuk Islam itu adiknya aja dibanting kan gitu ketika membaca Quran. Tapi begitu tahu yang dibaca, loh kok begitu bagus, maka hidayah Allah menyentuh ketika itu. Dia berbalik menjadi begitu mendukung Nabi. Awal-awal masih seperti itu. Sehingga Nabi itu merasa syukur. Ya, karena waktu itu ada dua ya, siapa itu? Umar sama siapa itu kalau masuk Islam maka sangat kuat gitu. Ketika di Mekah kan memang kekuatan fisik yang masih dibutuhkan. Nah begitu Umar menyatakan bersyahadah, nah, Islam menjadi lebih kuat lagi. Jadi kata Nabi, jangankan manusia, jin aja takut sama Umar kan gitu toh. Kalau Umar lewat satu jalan, di ujung sana ada jin itu lari dia, menyingkir karena takut sama Umar. Jadi kita bayangkan seperti apa ya. Umar itu apa-apa pasti pedang kan gitu. Itu ada kemarin cerita, ketika Rasul wafat aja, semua orang sedih, Umar kan marah mengendus pedang itu. Siapa mengatakan Muhammad meninggal, saya penggal kepalanya. Enggak berani orang-orang itu, takut semua. Hanya Abu Bakar yang
ditakuti Umar itu. Nah, ada satu kisah Umar bin Khattab. Dia ini punya piutang kepada orang Yahudi. Jelas Yahudi, non-Muslim. Karena hutang piutang ya seperti hukum muamalah yang berlaku. Sudah jatuh tempo, Umar waktunya nagih hutang itu. Didatangilah si Yahudi. Sudah waktunya sesuai tempo harus bayar hutang. Nah, Umar membawa nama Allah untuk nagih ini. Ya Yahudi, billadzi ba'asa Muhammadin, billadzi stofa Abul Qasim alal anam, la apa itu? Jangan ninggalkan saya sebelum bayar, kamangannya gitu. Saya lupa kalimahnya. Jadi, wahai Yahudi, kamu punya hutang sama saya punya hak atas nama demi Allah ya yang mengutus Muhammad sebagai rasul, kamangannya gitu. Billadzi stofa Abul Qasim alal anam, itu bahasa beliau. Jadi Abul Qasim itu julukan Nabi Muhammad. Kamu jangan pergi dulu sebelum kamu bayar hutangmu. Ternyata Yahudi tidak menanggapi hutangnya, tapi menanggapi pernyataannya itu, bahwa Allah ba'asa Abul Qasim alal anam. Lalu Yahudi jawabnya begini, Mastofa Allah Abul Qasim alal anam. Jadi dia katakan, oh tidak, Allah tidak mengutus Abu Qasim sebagai rasul, kamarnya itu, kepada manusia. Bisa bayangkan ya, Umar ini dibantah seperti itu. Nabi saya kok tidak diakui. Ya memang dia Yahudi. Dia kan hanya mengakui Nabi Musa. Maka Umar marah. Ditampar pipinya. Ya pasti merah itu, wong tamparannya Umar. Nah begitu tampar, kaget sih Yahudi. Umar, sekarang kamu yang punya tanggungan menjadi hak saya. Urusan hutang, iya, kamu punya hak, itu kewajiban saya. Gampang saya bisa bayar. Tetapi bahwa kamu menampar saya menuntut balas, saya minta diadili. Nah, Umar, siapa yang mau kamu minta? Muhammad, Abul Qasim. Saya dan kamu sekarang harus menghadap Abul Qasim, gitu. Lah Umar merasa gembira gitu. Ketepaan ini, kalau bahasa kita ya. Ulo marani gebuk kan itu. Saya kan bela Nabi gitu ya. Zaman dulu sudah ada tuh, bela Rasul, bela agama, bela Allah kalau perlu, itu sudah ada. Dulu Umar punya semangat gitu. Yahudi mengatakan Muhammad bukan Rasul, kan salah ini. Menurut orang Islam. Nah, tapi dia kan Yahudi gitu. Maka datanglah berdua, ada apa katanya? Yahudi mengatakan, ya Abul Qasim, jadi memang dipanggil julukannya ya. Sahabatmu Umar ini mengatakan kamu ini utusan Allah. Saya mengatakan kamu bukan utusan Allah. Sahabatmu nampar pipi saya, ini pipi saya merah. Gara-gara dia, saya minta keadilan. Nah, apa yang terjadi? Artinya Umar diam-diam aja. Mesti dibela, kok saya bela Nabi kok itu ya. Ternyata enggak. Ama anta ya Umar fastardihi. Nah, Umar, salah kamu. Loh, saya bela Nabi. Ya, tapi tidak dibela dengan tamparan gitu. Kamu salah Umar. Kamu wajib minta ridhonya si Yahudi ini. Apapun tebusannya atau permintaannya itu wajib dipenuhi. Karena kamu sudah nampar dia. Urusan utang jelas harus dibayar hutangnya. Tapi bahwa kamu nampar dia gara-gara dia tidak mengakui saya sebagai Rasul, itu salah. Di hadapan Nabi, dan Nabi sendiri mengatakan itu. Jadi membela Nabi tidak selalu benar. Caranya ini yang harus benar juga gitu. Itu maksudnya yang bisa kita ambil pelajarannya. Jadi kadang-kadang orang itu bela Tuhan, bela tauhid, macam-macam itu, tapi tawuran itu nggak benar. Nggak ada. Contoh Nabi itu yang disebut bid'ah dhalalah. Gitu. Jadi bid'ah dhalalah itu yang tidak ada contoh akhlak Rasul, tapi kok dipraktekkan. Itu namanya dhalalah finnar, itu kata Nabi. Jadi artinya memahami ittiba atau menjadikan Rasul sebagai uswah tentunya harus kafah, ya, harus menyeluruh. Bukan hanya akidahnya, tapi juga syariat dan akhlaknya yang tidak boleh ditinggal. Jadi bayangkan Umar yang jelas membela Nabi, membela akidah ini ya. Akidah bahwa Nabi sebagai Rasul itu kan akidah. Masalah iman ini, iman kepada Rasul. Tapi yang berkata memang bukan orang beriman, jadi tidak bisa disalahkan gitu. Nah, jadi ini gambaran bagaimana sayangnya Rasul. Nah, memang setelah itu Nabi memberitahu, wahai Yahudi, benar kata Umar,
Jadi bahwa saya ini Habibullah, ada rinciannya. Adam itu Nabiullah, Nuh itu Nabiullah, Musa Rasulullah, Isa itu Ruhullah, Ibrahim Khalilullah, wa ana Habibullah. Hanya itu yang dikatakan Nabi. Jadi tidak harus ditampar, tidak harus dipaksa, nggak boleh gitu. Tapi sampaikan, tapi posisi sebagai dai tadi mengajak itu. Lalu banyak lagi Nabi menyerahkan beberapa hal yang oleh Yahudi sudah diketahui dalam kitab Taurat. Misalnya, wahai Yahudi, saya ini diberi keistimewaan oleh Allah, umat saya, itu kata Nabi, ini umatnya jadi maksudnya Umar pun juga dibela gitu ya di depan si Yahudi. Umatku ini Yahudi diberi dua nama dari nama Allah. Nah ini kan nggak ada, kamu nggak dikasih. Tapi umatku termasuk Umar ini dikasih nama Allah. Apa itu? Sama nafsahu assalam. Huwa sama ummati muslimin. Kan itu ya. Waladhi sama kumulfin, ada itu ya, satu ayat. Allah yang menyebut umat Nabi Muhammad ini sebagai muslimin. Itu dari kata Allah, dari nama Allah namanya assalam. Assalam kan nama Allah, Asmaul Husna. Nah umatku oleh Allah disebut muslimin. Sama nafsahu al-mu'min. Mu'min itu kan nama Allah. Salah satu Asmaul Husna, al-mu'min, al-muhaimin, al-aziz. Dan huwa sama ummati mu'minin. Nah jadi kamu itu tidak ada apa-apanya, gambarnya gitu. Jadi Nabi cara menjatuhkan posisi itu tidak dengan ditampar, tapi ditunjukkan hakikat beliau, hakikat umatnya, keunggulan beliau, keunggulan umatnya dibanding si Yahudi tadi. Memang dalam riwayat tidak diteruskan ya, tapi ada satu riwayat, dengan itulah maka si Yahudi tadi lalu menjadi sadar atau menjadi tahu gitu, bahwa memang yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu sungguh satu kebaikan, satu kebenaran. Maka dulu ketika kita ngaji ke Gus Ba itu kan ada satu yang menarik kita tangkap itu, Nabi itu kadang-kadang dalam perjanjian dengan orang lain seakan-akan dalam posisi lemah gitu ya. Misalnya apa dulu kata beliau, kalau orang kafir datang ke orang muslim harus dikembalikan. Tapi kalau orang muslim ke kafir tidak boleh ditagih, tidak boleh dimintakan gitu kan, sepertinya nggak seimbang. Nah, cuma ada satu hal, orang boleh mendiskusikan membahas tentang ajaran Nabi Muhammad, silakan aja, nggak dilarang. Meskipun dia kafir, silakan dibahas. Nah, tapi kan terus lama-lama tahu loh, ternyata apanya yang kurang pada agama ini, kan semua baik. Asal akalnya sehat, pasti paham kebenaran, kebaikan ajaran ini. Nah, dengan cara itu maka Islam itu diterima memang dengan akal sehat. Ya memang hanya orang-orang berakal kan gitu. Allah diulang-ulang dalam Al-Qur'an ya. Bahwa kebenaran agama ini yang dikatakan oleh Allah sebagai rahmah bagi alam memang hanya bisa difahami oleh orang-orang yang akalnya sehat. Ini bisa kita balik ya. Bagaimana orang yang nggak punya rahmah ya, nggak punya kasih sayang kepada sesama, mungkin ya agak kurang sehat akalnya kira-kira begitu. Wallahu alam, tapi itu ditafsiri sendiri aja ya. Nah, jadi begitu banyak contoh aktualisasi bagaimana Rasul sungguh membawa rahmah, sungguh menebar kasih sayang bagi seluruh alam ini. Kalau kita baca secara lebih lanjut, bagaimana Rasul sekitar 23 tahun ya mengajarkan agama ini di Mekah dan Madinah, lalu menjadi satu ajaran yang betul-betul menginternalisasi pada jiwa dan hati para sahabat itu. Kita tadi salah satu contoh misalnya Umar yang tadinya begitu keras ya, begitu kuat, begitu ini, bahkan sampai Rasulullah pun masih menghunus pedang gitu ya. Masih suka begitu. Tapi begitu Umar ini menjadi khalifah itu kan luar biasa kelembutannya ya. Jadi banyak sekali, kebetulan saya tadi itu baru kuliah itu. Jadi yang masih saya ingat aja. Jadi Umar itu ketika jadi khalifah, mungkin tadinya orang bayangkan, wah ini pasti otoriter gitu ya. Pasti gitu, tangan besi. Ternyata sama sekali tidak ada itu. Yang tercatat dalam sejarah kepemimpinan Khalifah Umar justru keterbukaan gitu ya. Justru kelembutan, empati yang begitu besar. Beberapa contoh cuplikan yang sempat saya identifikasi tadi. Umar itu meskipun sebegitu tegas, begitu beliau ini dibaiat menjadi khalifah, program kalau kita misalnya 100 hari mestinya 100 hari kepemimpinan itu apa sih yang dilakukan?
ternyata Umar itu minta dikritik. Nah ini kan jarang. Ini Umar loh ini. Kalau Abu Bakar wajar wongnya sabar ya. Umar ini kan gak cocok bacok kan gitu. Tapi begitu beliau menjabat khalifah itu, mengundang para sahabat-sahabat, silahkan menilai saya, sejak saya menjabat sebagai khalifah ini apakah ada yang berubah? Apa yang menurut kalian berubah pada diri saya? Kata Umar begitu. Memang ini tulus, betul saya ingin tahu. Karena kalau saya menilai sendiri kan sulit ya. Tapi orang lain yang melihat silahkan. Tadinya nggak ada yang berani kan sahabat gimana mengkritik Umar itu. Bisa dibacok nanti kalau nggak tepat kan gitu. Tapi ada sahabat yang berani namanya Salman. Salman Al-Farisi itu memang sejak Nabi sering memberi pendapat-pendapat gitu. Salman ngacung, saya Umar. Oke silakan. Apa yang kamu lihat pada saya berubah? Ada dua, dua gitu ya. Yang pertama, saya amati sejak Umar jadi khalifah ini, pertama yang berubah adalah pakaian Umar katanya gitu. Dan sampai gitu dilihat oleh sahabat itu ternyata. Gimana? Dulu sebelum jadi khalifah, saudara Umar ini kalau satu hari ya punya pakaian satu setel itu aja untuk sehari. Nah sekarang ini sampean itu punya dua pakaian dalam satu hari, yaitu pakaian dinas dan pakaian di rumah. Nah itu sudah dikritik oleh Salman, katanya itu berlebihan kata Salman. Tapi Umar tidak marah itu. Bayangkan dengan pejabat sekarang ya. Ini saya pernah cerita dulu ada mantan gubernur Jawa Timur tahun berapa dulu itu. Anggaran baju dinasnya itu 900 juta per tahun, bayangkan. Itu terbuka di koran loh waktu itu. Saya sebut namanya tapi ada ya. Gubernur yang dulu-dulu. Ada. Bayangkan Umar ini presiden. Dikritik ganti baju 2 kali per hari itu sudah berlebihan. Maka Umar itu sungguh pun kaya raya, tapi tetap sangat sederhana. Karena beliau melihat Rasul ya seperti itu. Dan dikritik pun beliau malah senang. Alhamdulillah gitu, terima kasih. Ya enggak tahu, wong namanya pejabat kan ya mesti pakai baju dinas lah. Wong orang dosen Unisma aja ada seragamnya. Saya jadi kasih seragam berapa? 3 ya Pak Koko ya. Seragam hijau, seragam putih, batik. Sarung lagi, saya belum dapat sarung. Nah, jadi presiden ini ketika dalam satu hari baju ganti 2 kali itu sudah dikritik berlebihan Umar. Kenapa? Oh iya, sejak itu beliau tidak pernah ganti. Maksudnya tidak 2 kali maksudnya. Ya baju dinas, ya baju rumah sama saja tuh seperti dulu gitu. Nah satu lagi apa? Makanannya katanya. Makanan Umar kalau saya lihat dulu sebelum jadi khalifah itu kalau makan satu macam. Roti ya roti aja mungkin pakai madu atau apa gitu ya cukup. Sekarang ini ada 2 macam setiap kali makan katanya. Lauknya kalau kita pakai lauk ya. Misalnya kalau kita itu nasi sama tempe gitu. Sekarang ini tempe kok sama kerupuk gitu ya. Jadi itu sudah 2. Itu berlebihan katanya. Nah ini kritikan Salman seperti itu ternyata oleh Umar sangat diterima. Subhanallah. Jadi dia terima kasih. Sejak itu Umar menjadi lebih sederhana lagi. Ya, jadi orang yang begitu tegas dengan gemblengan Rasulullah selama 23 tahun itu berhasil berubah ya menjadi begitu lembut, begitu terbuka dan banyak lagi. Jadi coba Umar itu ketika yang terkenal itu ada anak yatim itu ya yang tidak punya makan dia nangis. Umar itu kan suka belusuan bahasa. Jadi sebelum Pak Jokowi belusuan di Jakarta, Umar itu sudah. Jadi biasa tidak pakai baju biasa, datang cari lihat bagaimana situasi masyarakat. Ada sebuah rumah kok anaknya menangis. Ditanya ada apa ini? Ternyata yatim. Ibunya seorang janda tidak bekerja. Ya, dulu perempuan tidak seperti sekarang bisa berkarir jadi apa saja dulu tidak. Kenapa ini lapar anak saya? Kenapa tidak bisa makan? Terus apa itu? Dia itu hanya memasak air yang diberi batu katanya supaya ada suaranya. Hanya untuk menghibur aja itu masakannya belum matang ya. Memang hanya batu sampai kapanpun tidak matang kan gitu. Terus kenapa lu? Sebenarnya suami mana ini? Suami saya itu gugur dalam satu peperangan bersama Nabi. Jadi mungkin beberapa tahun ya. Karena Umar ini menjadi khalifah kan setelah 3 tahun. Abu Bakar itu 2 tahun 6 bulan jadi khalifah. Sejak wafatnya Nabi. Entah di perang apa itu. Berarti sampean ini janda pahlawan. Dia tidak tahu kalau yang datang ini Umar. Maka dia menyampaikan keluhan. Sayangnya Khalifah Umar tidak tahu bahwa saya tidak bisa makan. Luar biasa itu Umar ya. Jadi langsung ya sudah. Kalau gitu nanti saya sampaikan kepada Khalifah Umar. Mudah-mudahan sampai dikasih.
BLT atau apa namanya sekarang ya. Umar langsung bergegas pulang kan itu mengambil atau mendatangi Baitul Mal kalau sekarang ya, gudang bulog gitu. Gudang bulog datangi, kepala bulog dipanggil, ambilkan gandum 1 karung, taruh di punggung saya kata. Loh, udah apa Khalifah? Presiden kok mau memikul gandum? Sudah, lakukan saja. Sudah perintah saja Khalifah, kirim kemana? Siap ini stafnya sudah banyak. Kenapa harus Khalifah sendiri? Nah, kata Umar, kalian staf saya bisa melakukan tugas dari saya. Tapi kalian tidak bisa menanggung dosa saya. Nah, ini yang nggak bisa bicara sudah. Jadi kalau ada rakyat kok kelaparan penderita itu yang pertama kali berdosa itu presidennya. Itulah Umar gambar. Jadi gambaran bagaimana kelembutan, kasih sayang yang luar biasa. Sungguh pun beliau itu tadinya begitu keras, begitu tegas. Bersama Rasulullah bisa berubah ya. Jadi apa istilahnya itu kalau dulu dengan iman, dengan takwa itu maka karakter yang begitu keras itu bisa berubah begitu lembut, begitu penyayang, begitu besar rasa empatinya. Nah ini kami kira beberapa contoh-contoh yang mungkin bisa kita ambil dalam rangka memperingati kelahiran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Mudah-mudahan kita ditolong oleh Allah sungguh bisa meneladani beliau aqidatan wa syariatan wa akhlaqon, sehingga kita menjadi umat Nabi Muhammad yang bisa diterima oleh beliau dan nanti mudah-mudahan berhak mendapatkan atau diberi syafaat oleh beliau ya. Amin ya rabbal alamin. Kami kira ini uraian yang dapat kami sampaikan. Kami kembalikan kepada moderator, barangkali ada dialog, kami persilakan. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Kajian yang menarik untuk kita semuanya di dalam peringati Maulid Nabi Muhammad SAW. Kita bangga, kita gembira dan kita ceria menjadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Beliau tadi menyampaikan bagaimana teladan Nabi dengan konsep Islam rahmatan lil alaminnya. Bagaimana konsep Nabi ketika Nabi berhadapan dengan orang-orang kafir Quraisy, orang Yahudi, dan bagaimana Nabi kemudian berhadapan dengan orang-orang Muslim, para sahabat-sahabat Nabi. Maka Nabi bisa mewujudkan dengan konsep madhahirul jamal dan madhahirul jalal. Dengan konsep itulah Nabi menyebarkan Islam rahmatil alamin menjadi suatu kedamaian, suatu ketenangan di dalam hati kita semuanya di dalam menyebarkan dakwah Islam. Jamaah Masjid Ainul Yakin serta pemirsa yang ada di rumah, hari ini waktunya kita sudah membuka sesi pertanyaan. Untuk itu, demi menyempurnakan dari diskusi kita pada sore hari ini, untuk itu kami membuka pertanyaan. Yang pertama dari teman-teman yang offline yang hadir langsung di Masjid Ainul Yakin. Kami persilakan teman-teman yang hadir langsung di Masjid Ainul Yakin untuk menyampaikan pertanyaannya. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Intan Cynthia Dewi Agustin. Saya ingin bertanya, pada masa Rasulullah SAW, sebelum Rasul itu diangkat menjadi Rasul, itu kan pasti dalam menyebarkan agama Islam ada perjuangan-perjuangan yang berat, yang nggak mudah. Nah, saya mau bertanya itu perjalanannya itu seperti apa? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, ini pertanyaan offline yang langsung mengikuti kajian kita sore hari ini langsung di Masjid Ainul Yakin Universitas Islam Malang. Kemudian pertanyaan yang kedua, Yai, terkait beberapa hal yang kita diskusikan tadi. Pertanyaan dari Dihayu Kartika. Yai, setiap ulama itu berbeda pendapat tentang Nabi. Dan terkadang juga bersilih pendapat tentang Nabi. Nah, ketika kemudian ada perselisihan pendapat dengan Nabi, bagaimana sebenarnya konsep yang harus diterapkan sebagai umatnya Kanjeng Nabi? Ketika kita tidak setuju dengan pendapat Nabi, ketika kita kemudian tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan misalkan, maka posisi kita sebagai umat Nabi itu harus seperti apa? Itu yang kedua. Dan yang ketiga, ini bertanya tentang dari saudara Andi Setiawan. Mohon maaf, saya ingin bertanya terkait tentang Khalifah Sayyidina Umar. Ketika Khalifah Sayyidina Umar menjadi salah satu khilafah, namun apa perbedaan khalifah saat itu dengan negara kita saat ini? Apakah kemudian konsep ini dari Khalifah Umar itu apa bisa kita tiru, apa kita bisa ambil hikmah di balik atau imah di dalam Khalifahan Umar bin Khattab? Saya kira itu Yai 3 pertanyaan, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Yang pertama tadi tentang perjuangan Nabi ya sebelum apa sudah ya sebelumnya atau tarikh sebenarnya ini ya. Tentu dalam tarikh yang banyak kita baca, kalau saya sih tentu terbatas yang saya tahu, tapi pasti setiap orang ya termasuk Nabi tentu mengalami perjuangan-perjuangan yang memang tidak mudah. Bahkan perjuangan itu bagian dari proses ya, proses pengangkatan dan pemilihan beliau sebagai seorang rasul, seorang nabi, bahkan seorang termulia ya di sisi Allah. Itu sudah menjadi sunnatullah namanya, rumus atau ketetapan dari Allah. Semakin besar kedudukan atau posisi seseorang, pasti juga semakin besar ujian yang harus dilalui gitu ya. Nah, perjuangan ini bagian dari ujian-ujian itu. Kita semua tentu sudah membaca dalam tarikhnya bagaimana sejak kecil Nabi yatim, secara secara keluarga begitu banyak handicap yang beliau hadapi. Masih berumur berapa ibunya wafat, diasuh oleh kakeknya. Tidak lama wafat juga, diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Perjalanan hidup beliau sejak kecil sampai besar memang penuh perjuangan. Sampai bahkan ada lagunya gitu ya. Apa itu lagunya yang biasa di qasidah itu. Jadi memang suka duka itu yang penuh suka duka karena itu. Ya kira-kira seperti itu. Jadi memang begitu banyak sangat luas saya kira kalau kita ungkapkan, tetapi paling tidak secara umum memang seimbang atau setara dengan posisi beliau yang memang sangat tinggi, sangat mulia. Tentu juga perjuangan hidup yang beliau alami tentu yang paling berat dibanding semua orang lain tentunya, bahkan dibanding semua nabi. Maka kita kan tahu ada istilah ulul azmi gitu ya, di dalam para rasul yang wajib kita ketahui itu 5 diantaranya disebut ulul azmi, artinya orang-orang yang mempunyai keteguhan, ketangguhan yang luar biasa dibanding yang lain. Itu maka perjuangan-perjuangan beliau kalau kita baca tentu sangat banyak. Misalnya memang sejak sebelum jadi rasul, Nabi sudah punya kebiasaan misalnya bermunajat kepada Allah kan itu ya, ketika diterimakan wahyu kan memang beliau sedang bermunajat di Gua Hira itu sudah kebiasaan beliau, itu tempat yang tidak mudah ya. Saya aja hanya lihat dari bawah, belum pernah naik sampai ke gua. Di Jabal Nur pengen naik, jangan-jangan tidak nutut lututnya gitu. Nabi dulu seperti apa ya naik sampai ke sana, dan itu berulang kali kan beliau bolak-balik. Juga kita bayangkan bagaimana perjuangan Ibu Khadijah kan waktu itu ngirim makanan kepada Nabi kan berhari-hari tidak pulang, itu dikirimi oleh istri beliau yang luar biasa. Khadijah ini kan perempuan sosialita, kaya raya. Tapi demi suami tercintanya beliau berangkat sendiri itu membawa rantang gitu kalau sekarang ya, atau dulu seperti apa gitu. Nah, sekedar gambaran saja sekarang ini masih bisa kita rasakan kalau kita ke sana ya. Bagaimana dulu Nabi
ketika hijrah misalnya harus sembunyi di Gua Sur, ya. Di Gua apa? Di Gunung Sur ya, Gua apa? Gua Sur ya namanya. Kita lihat saya jadi nggak berani naik karena sangat tinggi dan tajam-tajam batunya itu. Sekarang sudah dibuatkan trapnya, kalau dulu kan belum ada. Seperti apa gambaran perjalanan beliau? Sekarang aja kalau kita jalan dari Mekah ke Madinah, dulu Nabi kan jalan kaki atau naik onta. Sekarang kita naik bis lewat jalan tol aja 4,5 jam. Panas terik seperti itu. Nah, begitu banyak. Kalau kita bisa menampak tilasi ke sana, pasti akan lebih kita rasakan ya, beratnya perjuangan beliau ketika itu. Jadi saya kira memang betul, jadi begitu berat perjuangan yang harus beliau alami, tetapi memang oleh Allah dibentuk ya, digembleng, diuji supaya betul-betul menjadi manusia yang sangat tangguh sebagaimana beliau itu. Jadi tangguh secara fisik, tangguh juga secara mental gitu ya. Tapi juga tetap dengan penuh tadi itu kelembutan, kecintaan yang tidak sedikit pun berkurang dengan kondisi yang begitu berat dan keras itu. Jadi saya kira ini secara umum aja ya, kalau detail saya kira terlalu banyak. Jadi bahwa seimbang, sepadan dengan posisi beliau yang memang sangat tinggi, maka perjuangannya pun juga begitu berat. Kalau kita lebih detail lagi, biasanya pembelaan beliau kepada umatnya itu kan juga luar biasa ya. Satu hal aja, ini yang sering kali saya kutip. Yang pasti orang menangis ini. Jadi di akhir hayat beliau itu kan yang selalu dibelakan umatnya ya. Ada cerita yang saya sempat baca itu di kronologi wafatnya beliau. Nabi itu beberapa hari sebelum wafat itu ingin ziarah ke Uhud kan itu. Sana beliau itu sudah menyampaikan, Assalamualaikum ya syuhada Uhud, kuntum sabikun, inna nahnu bikum lahikun gitu ya. Tapi Nabi meneruskan, wa inni insya Allah bikum lahik, ada kata itu. Itu sahabat luar biasa guncang, loh Nabi mengatakan ini artinya Nabi akan meninggal kan gitu toh. Ini kan orang Arab ini. Nah, jadi itu hari Rabu, 5 hari sebelum beliau wafat itu. Maka sepulang itu beliau lalu sakit parah dan seterusnya. Nah yang menarik ketika malam itu, Ahad malam Senin ya, beliau wafat Senin malam, Ahad malam Senin, hari Senin gitu. Waktu itu Fatimah menjenguk beliau, tapi Nabi tidak bisa. Fatimah itu biasa kalau datang pasti dicium oleh Nabi sebagai putri kesayang. Tapi ini sekarang Nabi tidak bisa. Fatimah tampak susah, maka disuruh mendekat sini, dibisiki oleh Nabi. Fatimah tuh nangis, tambah sedih. Terus dipanggil ke sini, dibisiki lagi oleh Nabi, baru tersenyum. Nah, jadi setelah itu, tapi nggak ada yang tanya. Aisyah yang di sampingnya itu tidak tanya apa kata Nabi tadi. Setelah wafat baru diberitahu Fatimah, apa sih yang dibisikkan Nabi? Nah, waktu itu yang pertama beliau mengatakan, Fatimah, malam ini saya akan pergi, atau saya akan pulang apa istilahnya itu ya, kembali kepada Tuhan. Nabi akan meninggal, jadi sudah tahu siang itu. Saya nangis, lalu dia manggil saya lagi, dibisiki, Fatimah, kamu adalah keluarga saya yang pertama ketemu saya nanti di surga. Nah, baru agak tersenyum gitu ya. Nah, setelah malam itu beliau dipanggu oleh Ibu Aisyah radhiyallahu anha ya, dengan sakit ya, berkeringat kata Ibu Aisyah itu. Aisyah tidak berani mengusap keringat di kening beliau. Saya merasa tidak pantas, maka saya ambil tangan yang mulia, saya usapkan tangan beliau di wajah yang mulia. Itu Aisyah, jadi begitu hormatnya. Dan ketika itu, ya ketika malam itu ya, ada dialog sebenarnya, tapi dialog ini dialog spiritual. Cuma Aisyah tahu ketika saya pangku, Nabi itu mengangkat tangan. Beliau katakan, Balir Rafiqil A'la. Balir Rafiqil A'la, itu kata beliau. Ibu Aisyah tahu bahwa Nabi ini disuruh milih. Kata-kata bal itu ya. Saya lebih milih Ar-Rafiq Al-A'la. Teman-teman yang ada di posisi tinggi, yaitu kepada Allah maksudnya. Aisyah sadar bahwa Nabi ini disuruh milih mana gitu. Setelah itu kata Aisyah, tangan beliau jatuh terkulai dan saya rasakan kepala beliau lebih berat dari tadi. Artinya Nabi sudah kapundut. Gitu ya. Saya tidak bisa apa-apa waktu itu, tidak tahu harus berbuat apa. Baru setelah lama beliau menyampaikan ke orang-orang di masjid ya, yang banyak itu. Nah di balik itu ada dialognya begini. Saat itu Jibril sudah ada di kamar itu. Jibril menyampaikan,
wahai Rasul, Israel di depan pintu minta izin gitu. Israel itu minta izin, tidak berani masuk kamar Nabi. Satu-satunya makhluk yang Israel baru izin. Malaikat aja kalau diambil ruhnya, Israel tidak perlu izin karena atas perintah Allah. Khusus Nabi, itu kata Jibril itu Israel minta izin, apa boleh. Nah, sebenarnya banyak tapi dipotong aja. Akhirnya Nabi mengizinkan, ya silakan. Nah, Nabi tanya apa sudah waktunya? Ya, terus siapa yang menjaga umat saya? Sebenarnya itu yang ditanyakan kepada Jibril. Tapi ini kita Terus Israel masuk mengucap salam, wahai Rasul, Allah menawarkan. Jadi khuyyirolaka ambaqo fit dunya amir rofiqil a'la, itu tadi yang ditanyakannya. Wahai Rasul, Allah menawarkan apakah Rasul masih berkenan masih di dunia ini atau memilih rofiqil a'la, teman yang di tempat yang tinggi. Maka tadi dikatakan oleh Ibu Aisyah, saya mendengar kata beliau ar-rofiqil a'la, bal ar-rofiqil a'la. Itu sebenarnya dialog dia dengan Israel ternyata. Maka Israel melakukan tugasnya dengan sangat lembut. Wahai ruh yang mulia, keluarlah ya, menuju kepada maghfirah dan rahmah Tuhanmu. Tapi ada cerita ini di kitab Daqaiqul Akhbar namanya, yaitu Nabi itu ternyata kan tadi kata Ibu Aisyah berkeringat, itu ternyata Nabi kesakitan. Maka yang beliau ingat umatnya, mungkin kita ini santri Ainul Yakin itu gimana nanti kalau meninggal ya. Itu Nabi gitu ya. Israel, tunggu. Apa wahai Rasul? Apakah besok santri Ainul Yakin itu kalau meninggal seperti saya ini sakitnya? Nabi lo ini. Paket itu loh, wahai Rasul. Engkau ini yang paling halus, yang masuk aja minta izin. Kalau yang lain enggak usah izin, saya ambil aja gitu. Dia terbayang kan, waduh, nah kalau saya saja seperti ini bagaimana Pak Koko saya nanti itu diminta oleh beliau. Saya tanggung sekarang seluruh rasa sakitnya umatku. Itu di ujung nyawa ini sudah tinggal separuh ya. Beliau tidak istrinya, anaknya bukan Fatimah yang baru dicium tadi, bukan. Umat saya nanti gimana kalau lebih baik saya tanggung sekarang, toh sekarang saya mati katanya begitu. Nggak berani Israel gitu kan. Tapi ini dialog ya, dialog Hoib itu. Tapi Nabi itu kalau membela umatnya ngotot. Ya. Kalau tidak ada jawaban, saya tidak mau mati. Nggak berani Israel meneruskan kan itu. Jadi ruh sudah tinggal separuh, berhenti. Ya, tapi ini wallahu alam ya tidak bisa diinikan ya. Akhirnya Israel lapor pada Tuhan. Ya tentu Allah Maha tahu sih tanpa laporan. Wahai Allah, kekasihmu Muhammad minta rasa sakit umatnya ditanggung dan tidak mau mati kalau tidak bisa begitu ketetapan. Tapi Nabi tetap itu. Akhirnya ada dua dulu itu ya. Kata Allah akan diringankan umatnya kalau yang pertama hamilul Quran, yang kedua solir rohim. Kata Israel, iya wahai Muhammad, bergembiralah Allah berkenan mengurangi rasa sakitnya ketika mati umatmu kalau dua hal ini. Ya salah satunya atau dua-duanya, yaitu orang ahli Al-Quran. Hamil itu bisa disebut yang hafal, atau yang mengajar, atau yang belajar, atau yang mengaji, atau yang mengamalkan, atau apapun lah yang terkait dengan Quran. Insya Allah sakaratul mautnya ringan. Yang kedua orang ahli silaturahim. Ya, kalau kita tadi yang suka rukun bersatu, yang bukan suka bertengkar itu. Nah, jadi itu sekilas, tapi saya kira sangat banyak. Yang kedua, oh ya tadi ada perbedaan interpretasi tentang Nabi, bagaimana kalau misalnya antar ulama itu berbeda-beda. Rujukan kita tentu Al-Quran ya. Jadi Allah sudah sangat jelas membimbing kita bagaimana mensikapi perbedaan. Surat apa saya lupa itu, fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ilallah war rasul. Loh, ini kan masalah Rasul. Ya seperti itu, masalah apa saja. Masalah Allah, masalah Rasul, masalah ekonomi, masalah apapun, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, itulah rujukannya kalau ingin selesai. Tapi kalau pakai cara lain ya silakan gitu. Tapi Allah sudah memberitahu kita, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, ya kita rujuk kembali apa firman Allah terkait dengan itu. Nah, maka lalu para ulama-ulama itu biasanya lalu memahami, menginterpretasi, menghayati ajaran pasti selalu berkonfirmasi ya. Meskipun itu berupa kitab-kitab karya ulama, katakanlah tafsir atau apapun lah, hadis atau kitab akhlak yang lain, pasti para ulama itu merujuknya kepada
kitabullah wa sunnati rasulih. Ya sudah seperti itu. Jadi kalau toh mungkin ada perbedaan, pasti bukan perbedaan yang prinsip yang mendasar. Kalau ada yang sengaja membuat-buat, itu pasti bukan orang mukmin yang baik, itu aja. Jadi seorang mukmin rujukan utamanya jelas kitabullah wa sunnati rasulih. Kitabullah itu ya keseluruhan. Tidak boleh dipilih ayat-ayat tertentu ya. Misalnya yang satu milih ayat tentang kital, kurang-kurang tok itu ya. Yang satu milih ayat tentang yang Ramadan, karena kan tidak seimbang, tidak pernah ketemu. Ya keseluruhannya harus jadi satu kesatuan. Ada ayat asyidda wal kufar ruhama bainam. Ya silahkan dipahami. Apa namanya asyidda? Tegas dan jelas. Bagaimana syidaknya Rasul? Kan tadi itu. Syidda lakum dinukum waliyatin. Tidak boleh ditawar ini. Dalam masalah-masalah syariah, akidah jelas. Kalau masalah akhlak muamalah kan kita bisa bersama. Nabi mengajarkan bagaimana berhala yang baik tadi kepada Yahudi. Akhlak Umar dianggap nggak tepat mensikapi Yahudi yang tidak beriman bahwa Muhammad sebagai Rasul. Nah, ditunjukkan dengan akhlak yang baik begitu. Nah, jadi tetap rujukannya kepada kitabullah wa sunnati rasulih. Jadi saya kira ini prinsipnya saja. Jadi tidak usah memakai kaul-kaul yang macam-macam. Nah, akhlak itu dalam Quran juga sangat banyak. Akidah dalam Quran juga sudah cukup lengkap, syariah juga sudah cukup, tinggal implementasinya. Jadi kami kira insya Allah apa yang sudah dikembangkan oleh para ulama yang memang jelas mutawatir ya sanadnya itu biasanya kan begitu kan. Maka kita diajari mengikuti guru itu ya yang jelas gurunya siapa-siapa sampai sambung kepada para sahabat yang menerimanya dari Rasulullah gitu. Nah, jadi ada kejelasan sanad gitu. Jadi kami kira itu untuk tadi. Oh ya, jadi betul pada dasarnya Islam tidak menetapkan format ya atau format atau model, tetapi prinsip-prinsip pemerintahan itu yang diajarkan, yaitu keadilan, kejujuran, apalagi empati dan seterusnya itu. Tetapi model-modelnya silakan aja. Buktinya itu udah di dalam pemilihan khalifah itu kan kita mengenal ada 3 macam ya. Abu Bakar itu melalui musyawarah di tempat namanya Sakifah Bani Sa'adah itu kan yang tadinya oleh orang munafik hanya orang Ansor aja, lalu didatangi Umar meskipun ada sempat ketegangan juga. Lalu Umar oleh Abu Bakar langsung dipilih karena tahu situasinya, kalau enggak mulus ini nanti bisa jadi masalah. Ingat betul ketika Nabi wafat kan sedang ada itu. Nah lalu ditunjuk langsung juga boleh. Putra mahkota kalau itu ya kerajaan, atau langsung di SK-kan oleh pejabat yang masih menjabat resmi, boleh. Atau melalui formatur ketika Utsman itu. Jadi Umar ketika sakit karena ditusuk mengumpulkan tokoh-tokoh agar bermusyawarah, silakan siapa yang dipilih dari tokoh perwakilan masing-masing kabilah itu. Nah, jadi silakan model kepemimpinan secara format tidak ada standar yang baku, tetapi prinsip pemerintahan adalah keadilan. Ini yang baku, yang standar. Sejak Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ya seperti itu yang dijalankan. Nah, jadi kami kira memang juga sangat tepat kalau konsep kepemimpinan atau konsep pemerintahan atau prinsip ya, bukan konsepnya, prinsip pemerintahan ya seperti yang dijalankan Rasulullah dan para sahabatnya itulah yang paling ideal ya dalam pemerintahan atau kepemimpinan. Kami kira itu. Baik, terima kasih alhamdulillahirabbil alamin matur nuwun Yai atas segala jawaban dari pertanyaan jamaah mahasiswa yang ada di Masjid Al-Yakin yang mengikuti secara offline, dan juga pertanyaan yang disampaikan oleh para pemirsa dan juga para mahasiswa yang hari ini mengikuti secara online. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada hakikatnya pada hari ini kita bisa bersama-sama mengenang, meneladani Nabi dengan momentum untuk mewujudkan Islam rahmatan lil alamin ini. Semoga mudah-mudahan bisa menjadi suatu berkah untuk kita semuanya, bisa menjadi suatu manfaat untuk kita semuanya sebagai umatnya Kanjeng Nabi. Alhamdulillah untuk kajian sore hari ini sudah mencapai akhir di dalam ujung waktu. Untuk itu kami mengucapkan banyak terima kasih kepada para pemirsa yang ada di rumah dan juga para jamaah dan juga para mahasiswa-mahasiswi yang sudah bergabung mengikuti kajian kita Maulid Nabi Muhammad SAW yang pada hari ini kita laksanakan pada tanggal 24 Oktober sampai 28 Oktober. Yang insya Allah selanjutnya hari Senin kajian Maulid Nabi akan disampaikan oleh
Bapak Dr. Andes Kiai Haji Anwar Saadullah, MPDI, beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikam Malang, yaitu Pondok Pesantren Al-Mafullah Kiai Haji Hasyim Muzadi. Dan juga beliau juga sebagai Dekan Fakultas Agama Islam Unisma. Dan juga hari Rabunya kami beri penjelasan, insya Allah akan diisi oleh Ustadz Dr. Haji Samsu Madian, Selasa, mohon maaf. Nah, demikianlah akhir dari kegiatan kita pada sore hari ini. Untuk berkahnya acara pada sore hari ini, marilah kita tutup dengan doa. Dan doa akan disampaikan, dipanjatkan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Zainul Fadli. Saya sebagai moderator, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan taj'aluna biha min ahlil ilmi wal khairi wal huda zahiran wa batina wa antahsyuruna bi'ibadika sholihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na ma 'allamtana. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladina wa banatina wa tullabina wa jami ahli jami'atina unisma min ahlil ilmi wa ahlil khairi wa ahlil ibadah wa ahlil istiqomah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna minal muhibbin li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna ittiba'a sunnatih wa ittiba'a sunnatih wa ittiba'a sunnatih. Allahumma zayyinna bi akhlaqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'alna mimman yastaujibu syafa'atahu fi yaumil qiyamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.